Kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. 9 dari 18 parpol diprediksi lolos ke Senayan. Siapa yang berani jadi oposisi? Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kembali terulang di pemilu 2024. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. Sementara itu, KPU pun mengakui ada sejumlah ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum masih berlangsung. Namun pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran bersama para relawan dan pendukungnya seolah telah merayakan kemenangan pemilu satu putaran. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Selebrasi Prabowo Gibran pun direspons Capres-Cawapres lain. Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada. Waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Baru itu aja. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang satu putaran. Tanggapannya gimana, Mas? Oh ya, kita belum. Sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimulai 15 Februari lalu akan diumumkan 20 Maret 2024 mendatang. Mahkamah Konstitusi pun membuka pengajuan keberatan atas hasil rekapitulasi suara pemilu presiden yang dibuka selama 3 hari usai KPU mengumumkan hasil resmi pemilu. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. Sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat, menggelar unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu. Tak hanya di Bawaslu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Datang ke Bawaslu ini untuk menyampaikan aspirasi ya terkait pemilu 2024 ya, yang kita semua melihat banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan. Harapan kami ada di Bawaslu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah. Tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal. Kalau punya pelanggaran terhadap pemilu, tindak dong. Sementara itu, Timnas Pemenangan Anies Muhaimin dan TPN Ganjar Mahfud disebut-sebut sudah berkomunikasi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa mengklaim telah berkomunikasi dengan tim Amin. Komunikasi informal sudah, dan dari tim hukum pun sudah melakukan komunikasi walaupun informal. Hanya 01 saja Pak Andika? Ya, sejauh ini. Signifikan Pak kecurangannya Pak? Ya, makanya kita kan sedang memperdalam, Mas. Kita ingin memastikan bukti-bukti yang kami dapat ini kuat. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin pun membenarkan ada upaya mengusut kecurangan di pemilu 2024 bersama TPN Ganjar Mahfud. 01 dan 03 bekerja sama sudah dari kemarin. Jaga agar pemilu jurdil. Sekarang akan berlanjut sampai pemilu bersih. Kerjasama tidak cuma 01, 03. Semua masyarakat sipil wajib menjaga pemilu jurdil.
Di tengah tudingan kecurangan, ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU memunculkan keraguan publik. Kekeliruan penginputan di lapangan diakui KPU terjadi akibat akun digunakan banyak petugas KPPS. Masih juga banyak kekeliruan secara teknis penginputan di lapangan karena Sirekap ini digunakan di 1,6 juta akun KPPS kita seluruh Indonesia tentu, namun terlihat di sistem sendiri karena secara terbuka, akuntabel bisa dilihat tidak hanya berupa pie chart, diagram lingkaran, tapi juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan image C1 planonya. Di lapangan, petugas menemukan kejanggalan dalam aplikasi Sirekap yang mencatat perbedaan suara yang sangat signifikan dengan hasil C1 plano yang tertulis. Di TPS 026 Kembangan Jakarta Barat contohnya, suara yang tercatat untuk salah satu paslon melonjak drastis dari 80 suara menjadi 720 suara di dalam aplikasi Sirekap. Suara untuk paslon nomor 2 itu 720, sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Jadi cuma hanya 80 suara? Ya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Calon Presiden Anies Baswedan pun meminta KPU serius menangani laporan dan dugaan kecurangan di pemilu. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Sementara Cawapres Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan siapapun yang punya bukti kecurangan untuk mengusut lewat prosedur yang berlaku. Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Sementara Cawapres Mahfud MD mengaku akan tetap memperjuangkan demokrasi lewat jalur hukum meski hasil pemilu tak membawanya ke kursi eksekutif. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Merespons tudingan kecurangan di pemilu 2024, Presiden Jokowi menilai pengawasan berlapis untuk pemilu telah menyulitkan upaya curang. Namun Jokowi mengimbau pihak yang punya bukti kecurangan di pemilu untuk melapor. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, larangan Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang berteriak soal kecurangan pemilu adalah sebuah masalah. Ferry menilai pernyataan Presiden sebagai upaya menyederhanakan dugaan kecurangan yang terjadi. Presiden menyampaikan bahwa jangan teriak-teriak curang. Daftarkan saja ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi, kurang lebih gitu ya. Kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah menurut saya. Nah, bagi saya pernyataan-pernyataan Presiden itu menunjukkan tidak berkembangnya Presiden dalam berbangsa.
kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Pertarungan partai politik berebut kursi parlemen berlangsung sengit. Hasil real count sementara KPU menunjukkan 9 parpol mencapai ambang batas parlemen 4% dan akan melenggang ke Senayan. Di tengah sinyal rekonsiliasi partai politik yang mulai terlihat, pengamat politik Rocky Gerung justru ragu jika sejumlah parpol seperti PDIP dan Nasdem berani jadi oposisi. Pertarungan partai politik berebut kursi parlemen berlangsung sengit. Dari hasil real count KPU, 9 parpol mencapai ambang batas parlemen 4%. Artinya berpeluang lolos ke Senayan. Data suara yang masuk ke KPU per 19 Februari 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat sebesar 56,97% dari 469.006 TPS. PDI Perjuangan masih memimpin perolehan suara terbanyak, disusul Partai Golkar dan Gerindra. Sementara sejumlah partai baru pada pemilu 2024 masih sulit menembus ambang batas parlemen. Di antaranya Partai Buruh, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia yang ramai digaungkan diprediksi belum lolos ke Senayan. Situasi bertolak belakang justru terjadi pada PDIP. Meski PDIP unggul dalam pertarungan pemilu legislatif, namun hasil perolehan suara sementara Ganjar Mahfud, capres-cawapres yang diusungnya, jauh di bawah pasangan Prabowo Gibran yang diusung Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Akankah PDIP mengambil langkah oposisi? Kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena posisi 10 tahun kan pernah dilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Capres Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang unggul penghitungan suara sementara pun berjanji akan merangkul lawan politiknya. Bila mana insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Meski perolehan suara sementara pasangan Anies Muhaimin berada di bawah suara pasangan Prabowo Gibran, namun ketiga partai pengusung koalisi perubahan berdampak elektoral cukup tinggi. Apakah ini yang jadi alasan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh 18 Februari lalu? Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, kehadiran Surya Paloh di istana penuhi undangan makan malam Presiden Jokowi. Namun, hal ini dibantah istana. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana menyebut Surya Paloh lah yang memohon menghadap Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi Presiden Jokowi blak-blakan, Jokowi mengatakan isi pertemuan hasilkan manfaat positif bagi perpolitikan negara. Pertemuan politik biasa. Saya kira dua-duanya tidak perlu lah pisang siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Sinyal rekonsiliasi parpol mulai terlihat. Pengamat politik Rocky Gerung justru ragu jika sejumlah parpol seperti PDIP dan Nasdem berani jadi oposisi. Kita lihat sosiologi dari Nasdem misalnya tuh. Bisa nggak Nasdem secara total mau beroposisi karena dia kalah tuh? Di belakang Nasdem ada Kapital, di belakang Kapital ada konco-konco. Jadi agak susah sebenarnya.
PDIP apalagi itu kan. Jadi kalau kita bilang PDIP beroposisi pada Jokowi, bagaimana mungkin itu kan? Orang akan anggap, yo Anda kan dulu sama aja kelakuannya. Kan yang kita sebut oposisi harus berbeda secara ideologi, tetapi mesti ada poin diberitahu oleh PDIP. Kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Bursa legislatif menarik ditelisik. Tak hanya caleg petahana, sejumlah selebritas turut bersaing dalam perolehan suara sementara. Musisi Ahmad Dhani salah satunya. Berdasarkan data sementara hasil hitung suara KPU, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 ini meraih suara cukup tinggi, bersaing ketat dengan caleg petahana Bambang Haryo Soekartono. Selebritas Uya Kuya, caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 meraup suara tertinggi dari Partai Amanat Nasional. Sementara sang istri Astrid Kuya, caleg DPRD DKI Jakarta, meraih suara tinggi di Dapil 7. Selebritas lain yang ikut berlaga di bursa caleg, pesinetron Nafa Urbah. Caleg DPR RI Partai Nasdem untuk Dapil Jawa Tengah 6 ini meraih suara tinggi. Jadi ini adalah suatu opportunity juga, tapi ini juga suatu beban yang aku juga mempunyai tanggung jawab besar ke depannya, dan bagaimana supaya bisa mewujudkan semua aspirasi dari masyarakat ke depannya. Pengamat politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menyebut selebritas punya kekuatan tersendiri, mendulang suara elektoral. Rumus dari elektabilitas tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability, dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door-to-door canvassing, maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan. Nah, di dalam konteks ini diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Artinya pesan kalau misalnya ada orang KPPS minta tanda tangan, suruh datang ke sini aja, memang merasa mungkin kayaknya udah nggak kuat dia, Bang. Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS kembali terulang. Sejumlah petugas KPPS di beberapa daerah meninggal akibat kelelahan, sakit hingga kecelakaan saat membawa logistik pemilu. Senin malam, tidak ketahui bila mau pulang seperti ini, Nek. Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS kembali terulang. Sejumlah petugas KPPS di sejumlah daerah meninggal akibat kelelahan, sakit, hingga kecelakaan saat membawa logistik pemilu. Derai tangis mengiringi kepergian Ahmad Julfi, petugas KPPS di Kebon Kacang, Jakarta Pusat yang meninggal akibat kecelakaan tunggal. Korban diduga kelelahan dan mengantuk saat berkendara mengantar kotak suara. Itu kecelakaannya tunggal katanya. Dan katanya sih dari si korban yang satu ini, si panwasnya ini yang mengalami patah tangannya. Katanya si almarhum ini nabrak tiang dan kena trotoar. Jadi ada luka di dada. Di Jakarta Utara, Ketua KPPS Rawabinangun, Rawabadak Koja, meninggal dunia saat hari pemungutan suara. Korban diduga kelelahan dan dalam kondisi sakit. Tanggal 14 itu dia sudah mengeluh ke istrinya, ke kakaknya, kakak iparnya pun ngeluh, Bang. Bahwa katanya, siapa sih yang bisa ngegantiin saya? Katanya, kayak saya lemes amat sih badan saya, begitu. Ke istrinya pesen, kalau misalnya ada orang KPPS minta tanda tangan, suruh datang ke sini aja. Memang merasa mungkin kayaknya udah nggak kuat dia, Bang. Petugas KPPS meninggal dunia juga terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengawas TPS meninggal dunia usai mengawasi proses penghitungan suara di TPS 13 Desa Cikesal. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan akibat muntah darah. Di Jawa Tengah, Ketua KPPS Desa Salakan Boyolali, Didik Wahyudi, juga diduga meninggal akibat kelelahan usai bertugas. Namun, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Salakan, Parwadi, menyebut usai bertugas korban istirahat di rumah dan mengaku sehat. Pasca kegiatan itu beliau istirahat di rumah hari Kamisnya
tetap istirahat di rumah. Dari pihak keluarga ingin memeriksakan ke rumah sakit, tapi dari beliau sendiri menyatakan sudah sehat. Beban kerja menyita waktu hingga dini hari diduga jadi penyebab kematian petugas KPPS. Perlu evaluasi KPU agar pemilu berjalan lebih baik. KPU pastikan akan berikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas. Pemberian santunan kecelakaan kerja meninggal dunia bagi penyelenggara pemilu diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 dan nomor 59 tahun 2023. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan yang terbit di tahun 2022, ya, pada waktu itu bulan Agustus, itu dijelaskan apabila ada badan ad hoc wafat, ya, itu akan diberikan tunjangan sebesar 36 juta dan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Kementerian Kesehatan mencatat per 18 Februari 2024, 84 petugas pemilu meninggal dunia. Terdiri dari 42 orang anggota KPPS, 24 petugas perlindungan masyarakat atau Linmas, 1 anggota panitia pemilihan kecamatan, 4 petugas panitia pemungutan suara, dan 13 petugas Bawaslu. Di sisi lain, KPU jadwalkan pemilihan ulang di lebih dari 900 TPS di seluruh Indonesia karena faktor bencana alam, keamanan, dan surat suara tertukar. Di Demak misalnya, akibat banjir, KPU akan gelar pemilihan susulan di 114 TPS pada 24 Februari mendatang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Undang-undang turut mengamanatkan pemungutan suara ulang dilakukan maksimal 10 hari setelah hari pemungutan awal dan hanya dapat dilakukan 1 kali. Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.